Saudara, jumpa lagi dalam acara Jala Budaya. Kali ini kita akan membahas tentang toleransi dalam ambivalensi. Kedua orang tamu kita kali ini adalah akademisi dari Universitas PGRI Madiun. Saya perkenalkan, yang pertama adalah Dr. Aris Wuryantoro, M.Hum. Beliau adalah Sekprodi Program Bahasa dan Sastra Magister, ya. Magister bahasa. Iya. Selamat datang Pak Aris. Kemudian yang satunya adalah Dr. Muhammad Rifai. Beliau adalah Sekprodi Program PIPS Magister di Unipma juga. Selamat datang. Baik, sebelumnya saya ingin saya panggil Gus Fai gitu aja ya. Ya, boleh. Iya, Gus Fai mungkin bisa menjelaskan tentang toleransi itu sendiri. Monggo, silakan. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara toleransi yang ada di Indonesia khususnya, umumnya toleransi untuk seluruh umat manusia. Saya sendiri, ketepatan linearitas saya itu dari kecil dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, kemudian menempuh sarjana pendidikan agama Islam dari Institut Agama Islam Pondok Pesantren Tribakti Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, kemudian mengambil master magister pendidikan Islam Universitas Islam Malang, kemudian mengambil doktor ilmu sosial Universitas Unmer Malang. Artinya kita mengenyam beberapa pengalaman dan pengetahuan baik secara ritual keislaman atau problem-problem sosial yang ada dalam kancah kehidupan secara kemanusiaan, berarti bukan nasional tapi internasional, global, universal. Ya, universal. Sebetulnya kita itu sering tidak memahami hakikat makna toleransi sendiri. Karena kalau kita banyak membaca referensi, toleransi itu sudah lahir sejak langit bumi, langit yang ada alam ini diciptakan oleh Tuhan. Karena toleransi itu dasarnya wahyu ilahi, kitab samawi. Kitab samawi itu kitab-kitab yang turun dari langit, ya, seperti Zabur Nabi Daud, kemudian Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, kemudian Muhammad Rasulullah, Al-Quran. Artinya toleransi itu sudah lahir sejak itu. Makanya kalau hari ini baru dibahas, dikumandangkan lewat medsos, itu hal yang lucu bagi saya. Karena apa? Saya sebagai ilmuwan, termasuk disertasi saya mengupas tentang toleransi. Seperti kalau ingin hidup yang ideal, manusia yang ideal itu ya pakai teorinya paksa. Apa itu? Paksa itu apa? Singkatan dari P-nya itu pre. Pre itu artinya orang harus punya meditasi kepada Tuhan. Dengan cara apapun Tuhan yang diyakini harus punya. Karena pembatasan egosentris manusia itu kalau tidak ada kembali kepada yang Maha Kuasa, kita akan liar, akan bias. Kemudian attitude, harus punya pengetahuannya. Jadi tidak cukup orang ahli meditasi tapi tidak tahu ilmunya. Itu kacau akhirnya. Karena apa? Tidak tahu strata-strata yang harus dilewati. Seperti orang sembahyang misalnya, tidak pakai berwudu atau pakai toharoh, apa sah sholatnya? Nggak mungkin. Karena strata yang harus dilewati, tahapannya kan harus ada waktu, ada prasyarat, ada rukun yang harus dilakukan dalam Islam. Kemudian ilmunya, ya, maksudnya itu ilmunya. Kemudian lagi nulis. Orang harus merentas wawasan. Tidak cukup hanya membaca satu referensi. Tidak cukup. Karena apa? Alam ini satu kenyataan anugerah Tuhan yang luar biasa. Setiap dia menggali kemuskilan, atau istilah dalam bahasa kita adalah
temuan-temuan baru itu pasti akan ada yang lebih baru. Itu bahasanya muskilat. Muskilat itu satu problem yang tidak akan bisa selesai oleh manusia. Dari abad-abad tetap akan muncul terus. Ini yang harus diselesaikan. Maka serasi kita untuk hidup dengan alam itu bagaimana? Itu yang harus dikupas lewat penulis tadi, lewat wawasan. Jadi kalau kita mengklaim diri kita paling pintar, mengklaim diri kita paling hebat, nggak ada. Manusia itu khuliqal insana kana dha'ifa, itu kalau bahasa Al-Qur'an. Di atas langit masih ada langit. Diciptakan manusia itu dengan kelemahan, dengan kelemahan, tidak sempurna. Jadi kalau guru-guru saya seperti Profesor Said Agil Sirot itu referensi kitabnya luar biasa. Disertasinya itu 1086 judul buku. Ada di Indonesia yang sampai sekarang. Disertasi saya itu hanya 260 berapa itu kutipan buku saya. Artinya saya mempunyai guru yang hebat. Dan itu pun untuk kelas orang Indonesia dilecehkan. Karena orang Indonesia SDM-nya rendah. Jadi karena rendah itu dia nggak nyambung gitu. Ini ada persoalan. Kemudian yang apa lagi? Paksa nulis tadi ya. Kemudian C-nya itu skill. Manusia harus punya skill itu. Orang yang timbulnya syirik karena dia keterbatasan dalam gerak dalam skillnya. Kalau orang punya skill di mana-mana dalam khazanah keilmuan, nggak ada kehidupan ini sulit, nggak ada. Kehidupan itu indah, sangat indah. Jadi kalau orang bilang itu sulit problem, itu hanya dia kurang wawasan saja. Kemudian aktif. Iya kan? Aktif. Orang harus aktif. Di sini saya sering ngeritik mahasiswa saya di S2 atau S1. Kamu minum kopi dari 7 sampai jam 12, apa yang kamu dapatkan dari kopi satu cangkir dengan very very long time you drink coffee one cingkir. Bahasanya kalau guyon kan begitu. Wah, Bapak ini bisa saja. Loh, kita itu time is money, man. Waktu itu uang. Saya sekarang jadi dosen Anda. Saya itu tidak membuat satu mata air. Tidak membuat satu air mata, tidak. Saya tidak membuat satu air mata, tapi saya membuat banyak mata air. Karena apa? Saya aktif orangnya. Saya inovatif, kreatif. Saya gagal di satu ini, saya akan membuat lagi inovatif untuk membuat yang lain supaya mata air saya banyak. Kalau mata air saya banyak, saya cukup untuk diri saya. Iya, itu tadi yang dikatakan paksa oleh Gus Fai tadi. Tapi Pak Arif, toleransi sendiri dari bahasa Latin tolere yang dulu berkembang di Romawi untuk membatasi mereka yang punya ritual agama tertentu. Nah, itu mungkin Pak Arif bisa melihatnya dari sisi bahasa tentang toleransi sendiri. Terima kasih Pak Tito, selamat siang semuanya. Oke. Toleransi itu dalam bahasa Latinnya tolerance, dan dalam bahasa Inggrisnya tolerance, yang artinya membiarkan. Dalam artian di sini kita membiarkan seseorang atau suatu kelompok dengan fashionnya sendiri-sendiri. Dalam artian kita memberi ruang di sini. Nah, di sini di dalam Tillman mengatakan bahwa toleransi adalah saling menghargai. Nah, jadi menghargai dalam artian di sini, kita menghargai, kita manusia sebagai makhluk individu ataupun makhluk komunal ya. Dalam artian di sini kita harus bisa membedakan. Di sini satu sisi dia punya kepentingan personalnya, satu sisi kepentingan komunal. Dalam artian kita tidak bisa lepas dari orang lain. Nah, di sini makanya ada harus toleransi. Di sini dikatakan bahwa Tillman mengatakan saling menghargai melalui pengertian dengan tujuan kedamaian. Saya ingat bahwa refleksi dari toleransi adalah kedamaian adalah tujuan. Toleransi adalah metodenya. Jadi yang utama dari toleransi adalah kedamaian. Damai siapa? Damai untuk kita semua. Baik itu yang individu dari satu sisi dengan sisi yang lainnya. Nah, di sini tadi menyinggung dari Gus Fai tentang paksa, itu ada doa ya untuk beribadah ya, beribadah pada Tuhan maupun beribadah pada orang lain. Kita harus bisa membedakan. Jadi
tidak serta-merta kita harus memaksakan ibadah kita pada orang lain, ataupun orang lain harus memaksa kita, tidak bisa. Dan yang utama itu ada knowledge ya. Nah, knowledge atau jadi pengetahuan, ilmu pengetahuan. Knowledge itu ada general knowledge, ada particular knowledge. General knowledge apa? Ilmu pengetahuan yang umum. Dalam artian ya dalam berkehidupan itu general knowledge. Dalam general knowledge itu ada particular knowledge tertentu, hal-hal tertentu. Makanya kadang dalam beribadah. Nah, tadi disinggungkan yang salat ya. Ada suatu ya guyonan atau apa candaan. Ngomong sembahyang tidak itu. Satu sisi. Ngomong sembahyang nggak boleh. Menyuruh orang sembahyang itu tidak boleh. Nah, satu sisi marah-marah. Satu sisi ya. Menyuruh orang sembahyang itu tidak boleh. Yang satu sisi si A mengatakan bahwa menyuruh orang sembahyang itu tidak boleh, yang si B menentang. Tapi di sini ada satu pengertian bahwa ucapan A itu belum tentu artinya A. Nah, implicit meaning. Menyuruh orang sembahyang dalam artian di sini orang lagi sholat disuruh kan tidak boleh. Gitu loh. Jadi satunya sudah marah. Lalu orang sembahyang. Nah, jadi itu kalau tidak punya knowledge akan terjadi konflik, persinggungan. Nah, di sini toleransinya di mana kita kan? Kita harus berpikiran luas. Nah, dalam sini general knowledge-nya harus kita kembangkan lagi. Nah, dan ada suatu kebebasan ya. Di sini ada kebebasan, tapi ingat kebebasan kita itu diiringi oleh kebebasan orang lain. Dibatasi. Nah, kita sebenarnya kadang tidak tahu bahwa sebenarnya kita dari alam itu sudah belajar dibatasi. Batasinya dalam artian apa? Ada siang, ada malam. Malam dibatasi oleh siang, siang dibatasi oleh malam. Jadi tidak semuanya bisa bebas sebebas-bebasnya di sini. Dalam artian di sini ya itu tadi toleransi adalah membiarkan, tapi di sini dalam artian ini menghargai. Anda dibiarkan bebas, tapi juga ada kebebasan orang lain yang Anda miliki di situ. Nah, kalau umpamanya sudah tahu di situ, insya Allah tidak ada konflik. Di sini saling menghargai. Nah, karena itu tadi kita sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial di situ. Dan kita tidak bisa lepas itu. Pada intinya bahwa toleransi sendiri itu adalah sebuah kebutuhan dasar yang tadi disampaikan oleh Gus Fai bahwa pada awal penciptaan manusia pun itu Tuhan sudah memberikan batasan-batasan toleransi, kira-kira begitu, Gus. Iya. Jadi gini, dalam firman Allah, kalau saya sebagai seorang Muslim itu dijelaskan, wahai manusia, sesungguhnya saya menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian dengan berkobail itu kabilah-kabilah atau bersuku-suku. Dengan diciptakan bermacam-macam suku itu kalimatnya lita'arofu, untuk saling berkenalan. Inna akramakum indal atqakum, itu kalau ayat terakhirnya. Sungguhnya yang paling baik di hadapan Allah yang paling takwa atau paling mengabdikan diri kepada Tuhan. Kemudian dari situ kalimatnya itu kan inna khalaqukum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kalimat lita'arafu, saya juga dosen filsafat. Kalimat yang ada dalam kalimat lita'arafu untuk berkenalan itu dampak akhirnya pada inkulturasi budaya.
Seperti saya dengan Pak Aris Dr. Aris dari Kebumen, sementara saya dari Nganjuk. Latar belakang pendidikannya juga tidak sama. Saya di pondok pesantren, Pak Aris dari Terah Bahasa. Bisa menyatu di forum ini. Artinya apa? Litaroh dari perkenalan tadi ya. Dari perkenalan tadi. Dan perkenalan itu dimaksud untuk sambil linaf ainas dalam bahasa Arabnya, untuk mengambil kemanfaatan kemanusiaan. Kemanfaatan, bukan saling menyakiti, bukan saling mendiskreditkan. Kalau sudah terjadi ada diskredit seterusnya, itu sudah syahwat, nafsu, sudah nafsu. Bukan original akal tadi, bukan. Karena original akal dari Tuhan itu tidak ada akal yang membuat manusia salah, tidak ada. Ya. Baik, nanti kita akan lanjut pada sesi kedua. Boleh. Tentang tadi ya, mungkin tadi topik kita kan toleransi dalam ambivalensi. Nah, Boleh, nanti boleh. kita lanjutkan ke ambivalensi. Ya, Nah, boleh. Saudara masih tetap di Jala Budaya.